Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari program studi logistik Migas 1A. Saya Tasdiata Kamayang dengan NIM 2514512 dan rekan Saya Hoena Jamang dengan NIM 2514571. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan laporan studi kasus statistika industri 2 kami yang berjudul Analisis Disparitas Harga Bensin di 15 Negara Bagian India periode 2017 sampai 2022 menggunakan pendekatan statistika deskriptif, korelasi Pearson, dan one way ANOVA melalui IBM SPSS Statistics. Langsung saja kita mulai. Baik, kami akan menjelaskan latar belakang, yaitu mengapa kami memilih topik ini. Harga bensin di industri ternyata tidak seragam antar negara bagian. Ini terjadi karena setiap negara bagian memiliki kebijakan pajak FAT daerah yang berbeda-beda, ditambah perbedaan biaya distribusi dan infrastruktur logistik di masing-masing wilayah. Sejak tahun 2017, India memperlakukan sistem dynamic fuel pricing, yaitu harga bensin direvisi setiap hari mengikuti harga minyak mentah internasional dan nilai tukar rupiah. Dataset yang kami gunakan mencakup 15 negara bagian India selama 67 bulan dari Agustus 2017 hingga September 2022 tanpa satupun data yang hilang. Periode ini sangat menarik karena mencakup 3 fase ekonomi yang sangat berbeda. Fase normal sebelum pandemi, fase penurunan tajam saat COVID-19 di tahun 2022, dan fase lonjakan harga pasca pandemi di tahun 2021 hingga 2022. Oke, saya akan menjelaskan pada bagian rumusan masalah dan tujuan. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana karakteristik statistik harga bensin di 15 negara bagian India selama periode 2017-2022? Lalu yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara harga bensin antar negara bagian? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan rata-rata harga bensin yang signifikan antar negara bagian? Ketiga rumusan masalah ini kemudian kami jawab melalui 3 tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan karakteristik data menggunakan statistika deskriptif, lalu menganalisis hubungan menggunakan korelasi Pearson, dan menguji perbedaan rata-rata menggunakan one way ANOVA. Landasan teori. Sebelum masuk ke analisis, kami akan menjelaskan singkat 3 landasan teori yang kami gunakan. Nah, yang pertama statistika deskriptif menurut Sujana 2005. Statistika deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan lebih luas. Kami menggunakannya untuk menghitung mean, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap negara bagian. Yang kedua, korelasi Pearson. Menurut Sekarang 2010, korelasi Pearson mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel dengan nilai R berkisar antara -1 hingga +1. Semakin mendekati 1, semakin kuat hubungannya. Ketiga, one way ANOVA. Menurut Sugiono 2007, one way ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari 2 kelompok secara bersamaan. Jika nilai signifikan atau si kurang dari 0,0, maka H0 ditolak, terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Oke, kita lanjut ke data dan metodologi. Dataset yang kami gunakan merupakan data sekunder harga bensin bulanan di India dalam satuan rupiah per liter. Data ini mencakup 15 negara bagian selama 67 bulan dan tidak memiliki satupun missing values, yang berarti seluruh data valid dan siap dianalisis. Untuk metode analisisnya, kami menggunakan 3 menu utama di SPSS: statistika deskriptif melalui menu analyze, deskriptif, statistik, lalu deskriptif, lalu korelasi Pearson melalui menu analyze, correlate, prevariate, dan one way ANOVA melalui menu analyze, compare means, lalu ke one way ANOVA. Ketiga analisis ini dilakukan secara berurutan dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks. Ini adalah hasil analisis statistik deskriptif kami. Dari tabel ini terlihat dengan jelas bahwa Maharashtra adalah negara bagian dengan rata-rata harga bensin tertinggi, yaitu 89,09 rupiah per liter, sedangkan Gujarat memiliki rata-rata terendah, yaitu 79,95 rupiah per liter. Selisih antara keduanya adalah 9,14 rupiah per liter. Yang membuat semua ini menarik adalah bahwa selisih ini berlangsung secara konsisten selama seluruh 67 bulan pengamatan, bukan sebuah kebetulan, melainkan mencerminkan perbedaan struktural kebijakan pajak FAT daerah yang bersifat permanen. Dari sisi stabilitas harga, Rajasthan adalah yang paling fluktuatif dengan standar
deviasi 15,04, sementara Assam adalah yang paling stabil dengan standar deviasi hanya 10,53. Dan jika kita lihat rentang harga ekstrim dari seluruh dataset, harga terendah yang pernah tercatat adalah 62,68 rupiah per liter di Haryana. Sedangkan tertinggi adalah 120,51 rupiah per liter di Maharashtra. Selisih mencapai 57,83 rupiah per liter hanya dalam kurun 5 tahun. Selanjutnya adalah hasil analisis korelasi persen. Hasil ini sangat mengejutkan sekaligus menarik. Dari 105 pasangan kombinasi yang ada antara 15 negara bagian, seluruhnya memiliki korelasi yang sangat kuat dengan nilai R berkisar antara 0,955 hingga 1,000 dan semuanya signifikan pada SIK kurang dari 0,001. Pasangan dengan korelasi tertinggi adalah Telangana dan Kerala dengan nilai R sama dengan 1,00. Ini berarti setiap kali harga bensin naik di Telangana, harga di Kerala naik dengan jumlah yang hampir identik secara proporsional. Kedua negara bagian ini praktis bergerak bersama sepanjang waktu. Di sisi lain, Punjab memiliki korelasi relatif paling rendah dengan beberapa negara bagian lain seperti Telangana pada nilai R sama dengan 0,955. Ini mengidentifikasikan sedikit kemandirian pergerakan harga di Punjab. Kemudian karena kebijakan subsidi pertanian yang spesifik di sana. Kesimpulan dari hasil ini adalah harga bensin di seluruh India bergerak sinkron secara nasional karena dikendalikan oleh satu mekanisme yang sama, yaitu kebijakan fiskal pusat dan harga minyak internasional. Tidak ada satu negara bagian pun yang bisa melindungi warganya secara mandiri dari lonjakan harga minyak global. Kemudian untuk hasil uji one way ANOVA, hasilnya sangat tegas. Seluruh 14 negara bagian yang diuji menghasilkan nilai SIK kurang dari 0,001. Karena nilai ini jauh di bawah ambang batas 0,05, maka H0 kami tolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata yang harga bensin yang sangat signifikan secara statistik antar negara bagian di India. Yang menarik untuk diperhatikan adalah nilai F pada masing-masing negara bagian. Madhya Pradesh mencatat nilai F tertinggi yaitu 866,780. Nilai ini sangat besar bukan karena variasi antar kategori waktunya luar biasa, melainkan karena variasi dalam satu periode yang sama di Madhya Pradesh sangat kecil, hanya 0,270. Ini berarti harga bensin di Madhya Pradesh dalam satu bulan yang sama sangat seragam di seluruh wilayahnya, mencerminkan regulasi harga yang sangat ketat dan efektif. Sebaliknya, Haryana memiliki nilai F terendah yaitu 53,058 dengan variasi within group sebesar 3,005 yang relatif lebih besar. Namun perlu ditekankan bahwa Haryana tetap menghasilkan SIK kurang dari 0,001 yang berarti tetap sangat signifikan. Kesimpulan besarnya faktor waktu adalah penentu paling dominan berubah harga bensin di India. Dan perbedaan harga antar negara bagian adalah perbedaan yang nyata, konsisten dan terstruktur, bukan variasi acak. Selanjutnya itu adalah keterkaitan dengan konsep logistik migas. Sekarang kami akan menghubungkan temuan statistik ini dengan konteks logistik migas yang relevan dengan program studi kami. Poin pertama itu ada infrastruktur menentukan harga. Gujarat secara konsisten memiliki harga bensin terendah karena di sana terdapat kilang Jamnagar milik Reliance Industries, kilang minyak terbesar di Asia. Kedekatan dengan sumber produksi menekan biaya distribusi secara drastis sehingga harga akhir di konsumen lebih murah. Sebaliknya, Madhya Pradesh dan Rajasthan yang bersifat landlocked atau terkurung daratan tanpa pelabuhan dan kilang besar harus mengimpor seluruh BBM dari luar wilayah melalui jalur darat yang panjang dan mahal. Poin kedua itu ada pajak VAT daerah adalah akar ketimpangan. VAT adalah satu-satunya komponen harga yang berbeda antar negara bagian. Inilah yang menjelaskan mengapa pola pergerakan harga sangat seragam secara nasional. Karena komponen lainnya sama, namun level harga absolutnya tetap berbeda. Lalu pada poin ketiga, volatilitas. Harga berdampak langsung pada rantai pasok logistik. Standar deviasi yang tinggi di Rajasthan dan Telangana menciptakan ketidakpastian biaya operasional transportasi yang benar.
Perusahaan logistik terpaksa membangun cost buffer yang lebih besar, yang pada akhirnya mendorong inflasi harga barang konsumsi di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian analisis kritis. Kami juga ingin menyampaikan 4 catatan kritis dari penelitian ini. Yang pertama, korelasi tinggi tidak berarti harga merata. Nilai R sama dengan 1,00, hanya menunjukkan pola gerakan sama, bukan level harganya sama. Maharashtra tetap lebih mahal 9,14 rupiah per liter dari Gujarat sepanjang waktu. Kedua, nilai F yang ekstrim perlu dibaca hati-hati. F sama dengan 866,780 di Madhya Pradesh. Lebih disebabkan variasi dalam periodenya yang sangat kecil, bukan karena masalah harga yang paling kritis secara kebijakan. Yang ketiga, signifikan statistik tidak otomatis berarti signifikan praktis. Selisih 9,14 rupiah per liter setara dengan tambahan pengeluaran sekitar 16,681 rupiah per tahun bagi pengguna 5 liter per hari. Beban nyata sangat terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan keempat, dataset ini belum menyertakan variabel penjelas seperti harga minyak, Brent, dan nilai tukar. Sehingga penelitian ini baru menjawab apa dan berapa besar, namun belum menjawab mengapa secara kausal. Berikut kesimpulan kami yang menjawab ketiga rumusan masalah tersebut. Untuk rumusan masalah pertama, Maharashtra memiliki rata-rata harga tertinggi 89,09 rupiah per liter dan Gujarat terendah 79,95 rupiah per liter, dengan selisih 9,14 rupiah yang bersifat struktural dan persisten selama 67 bulan rentang. Harga ekstrim mencapai 57,83 rupiah per liter akibat 3 fase ekonomi yang sangat berbeda. Untuk rumusan masalah kedua, seluruh 105 pasangan negara bagian berkorelasi sangat kuat antara R 0,955 hingga 1000 dengan SIG kurang dari 0,001. Harga bensin di seluruh India bergerak sinkron nasional karena dikendalikan kebijakan fiskal pusat yang sama. Dan untuk rumusan masalah yang ketiga, seluruh nilai SIG kurang dari 0,001 sehingga H0 ditolak. Terbukti terdapat perbedaan harga yang sangat signifikan antar negara bagian. Bukan variasi acak, melainkan perbedaan yang nyata dan terstruktur akibat ketimpangan kebijakan fiskal daerah dan infrastruktur logistik distribusi BBM. Yang terakhir, kami memiliki 4 saran berdasarkan temuan penelitian ini. Pertama, untuk industri migas perlu dilakukan investasi infrastruktur distribusi BBM di Madhya Pradesh dan Rajasthan, serta penggunaan strategis hedging nasional tunggal karena seluruh negara bagian berkorelasi di atas R sama dengan 0,955. Kedua, untuk pemerintah perlu ditetapkan batas atas tarif FAT bensin melalui GST Kontil untuk memangkas disparitas harga 9,14 rupiah yang bersifat struktural. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya disarankan mengintegrasikan variabel harga minyak, Brent, dan nilai tukar ke dalam model regresi, data panel, dan analisis deret waktu ARIMA. Dan keempat, untuk perbaikan analisis perlu ditambahkan uji post-host 2K untuk uji Sapir-Wheel, uji Leven, dan visualisasi heat map korelasi. Kami tutup dengan sebuah insight besar. Energi India adalah pasar yang terpusat dalam pergerakan namun tidak merata dalam level harga, yang memerlukan reformasi kebijakan fiskal daerah yang terstruktur untuk menciptakan keadilan energi bagi seluruh masyarakat India. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih.